wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang teknik pengelola audio video. Di sini kita akan membahas tentang penyuntingan dan manipulasi audio visual. Ada produk audio visual. Di dalamnya ini ada penyuntingan dan manipulasi audio, penyuntingan dan manipulasi video, dan penggabungan audio dengan video. Langkah-langkah penyuntingan video klip. Mengoperasikan software penyuntingan video kelas 12 multimedia. Langkah-langkah penyuntingan video yang pertama yaitu buka program Adobe Premiere. Klik New Project. Selanjutnya muncul Windows dengan New Project. Klik tab Custom Setting pada frame general. Setelah mengklik tab Custom Setting pada frame general, maka akan terlihat tampilan seperti pada gambar. Karena kita akan membuat file video, lebih baik kita memilih editing mode Video for Windows. Time base-nya 29.97 frame per second. Pada frame video kita isikan frame size 720h.2 480v. Lalu frame audio kita isikan sample rate 44100 Hz. Display format audio sample. Ketik nama project akan dibuat, lalu klik OK. Elemen-elemen yang ada pada Adobe Premiere. Sebelum kita mulai bekerja, mari kita lihat elemen-elemen apa saja yang ada pada Adobe Premiere. Yang pertama yaitu toolbar, lalu ada jendela timeline, ada jendela proyek, jendela monitor, dan palet. Import file. Untuk melakukan pengeditan suatu video, terlebih dahulu kita mengimport file yang kita perlukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik menu file, import, atau klik kanan pada Windows Project dan pilih import. Di sini kita bisa mengimpor file video, audio, dan image. Yang kedua, pada project Windows kita bisa membuat bin. Bin ini memudahkan kita dalam mengelola file project kita. Cara membuat bin, klik pada menu file, new bin, atau klik kanan pada project Windows, pilih bin. Klip dan timeline. Untuk memasukkan klip atau video yang ada di jendela project ke timeline adalah dengan cara yang pertama, klik dan drag klip yang akan dimasukkan. Yang kedua, tempatkan ke dalam bagian video untuk klip atau file video, atau ke bagian audio untuk file suara musik seperti gambar pada di samping. Menggeser time marker. Time marker adalah kursor dalam timeline yang berfungsi sebagai penunjuk posisi frame yang akan tampil pada jendela monitor. Memotong klip. Dalam melakukan penyuntingan video, kita tidak pernah terlepas dari teknik-teknik memotong klip sesuai dengan alur cerita yang diinginkan. Untuk melakukan pemotongan klip, kita bisa menggunakan razor tool. Setelah klip telah dimasukkan ke dalam timeline, kita dapat memotong klip tersebut dengan cara sebagai berikut. Klik pada klik frame yang akan kita potong menggunakan razor tool. Setelah kita memotong, kita bisa memisahkan klip tersebut, kemudian kita pindahkan ke track yang lain dengan menggunakan selection tool. Fast dan slow motion. Dalam melakukan editing diperlukan perekayasaan kecepatan gerak dari klip video seperti efek gerak lambat atau slow motion dan gerak cepat atau fast motion dari kecepatan sebenarnya. Klip dan timeline. Untuk memasukkan klip atau video yang ada di jendela project ke timeline adalah dengan cara yang pertama, klik dan drag klip yang akan dimasukkan. Yang kedua, tempatkan ke dalam bagian video untuk klip atau file video, atau ke bagian audio untuk file suara musik seperti gambar pada di samping. Rolling Edit Tool. Rolling Edit Tool adalah tool yang berfungsi sebaliknya dengan Ripple Edit Tool. Bila kita lakukan hal yang sama seperti di atas, klip yang di sebelah kanan akan mengisi frame sebelahnya yang sudah dipotong sehingga klip di sebelah kanan akan bertambah panjang klipnya sehingga menimbulkan efek slow motion. Transisi. Transisi adalah efek yang bisa ditempatkan pada saat pergantian objek dalam suatu alur cerita atau klip. Selain itu, transisi juga digunakan sebagai efek pada saat pergantian klip atau track. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, bukalah file proyek yang sudah berisi beberapa klip di dalamnya. Yang kedua, masukkan 2 buah klip ke dalam satu baris track video. Yang ketiga, dalam jendela project, klik tab efek untuk membuka palet efek. Buka folder video transition. Selanjutnya buka lagi subfolder 3D motion. Kemudian pilih salah satu efek.
Klik dan drag ke arah sambungan kedua klip yang berada dalam satu baris track video di jendela timeline. Sebagai ilustrasi, bisa dilihat gambar di bawah ini. Setting transisi. 1. Untuk membuka setting transisi, klik bagian klip yang sudah dikenakan transisi seperti tampak pada gambar. Lalu yang kedua, pada jendela monitor, klik tab efek control. Ubahlah opsi yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, tekan spacebar di keyboard untuk melihat perubahan dari efek transisi. Opening, pilih File, New, Universal, Counting Leader. Kemudian aktifkan pilihan Cue Blip dengan mengklik kotak checklist di sebelahnya apabila kita membutuhkan suara beep pada saat hitungan mundur, kemudian tekan OK. Credit Title. Yang pertama, bukalah file proyek yang sudah berisi klip di timelinenya. Yang kedua, klik menu File, New Title atau tekan tombol F9 untuk membuka jendela title designer seperti tanpa gambar di samping. Yang ketiga, buat atau ketik teks pada kotak yang telah disediakan. Rendering. Rendering adalah mengekspor klip-klip yang telah kita susun dan edit dalam timeline Windows menjadi berbagai format akhir sesuai dengan standar format video yang ada. Untuk rendering klip-klip yang telah tersusun dalam timeline Windows menjadi format akhir, caranya yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu work area mana yang akan diekspor. Kita dapat menentukan batas work area dengan menggeser ujung kiri dan ujung kanan dari work area bar dalam timeline Windows. Yang kedua, pada menu pilih File, Export Movie. Yang ketiga, maka akan tampil kotak dialog Export Movie sebagai berikut. Yang keempat, kemudian ketikkan nama file hasil akhir. Lalu yang kelima, sebelum mengklik tombol save, atur setting dengan mengklik tombol setting, maka kotak dialog Export Movie Setting yang akan ditampilkan. 6. Lakukan pengaturan format media ekspor lewat pilihan file tipe, lalu pilih format media sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik OK. Yang ketujuh, kemudian pada kotak dialog Export Movie tekan tombol save. 8. Maka Adobe Premiere Pro akan mulai melakukan proses rendering. Tunggu sampai proses rendering selesai, maka selesailah proses editing video yang kita lakukan. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang penyuntingan video klip ya. Untuk kalian semua, tolong belajar di rumah, jangan kemana-mana. Jika keluar, tolong menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Ya, jaga kesehatan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.